Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha. Nasi gratis amanah atau NGA terus mengembangkan berbagai potensi yang ada di jajarannya. Kali ini untuk menaungi dan terus mengembangkan majelis zikir yang ada di dalam tubuh NGA atau Yayasan Nasi Gratis Amanah. Majelis zikir yang memiliki rutinitas di setiap Jumat Kliwonnya kini menjadi motivasi untuk pengembangan dakwah dan majelis zikir yang ada di Yayasan NGA. Satu nama yang dilaunching atau diluncurkan pada Jumat Kliwon kemarin adalah sebuah refleksi dari semangat untuk terus mengembangkan nilai-nilai kebaikan dan tentunya hanya berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan bertempat di kantor pusat NGA, majelis zikir diluncurkan satu nama, Nahdlatul Qiblah Ilallah, adalah satu nama yang kini menjadi nama majelis zikir yang memiliki rutinitas di setiap malam Jumat Kliwon. Nama NGA sendiri merupakan sebuah pemberian dari salah seorang kiai karismatik Cirebon. Nah, bagaimana pemirsa? Kita akan mengikuti peluncuran dari majelis zikir Nahdlatul Qiblah Ilallah atau NGA, satu lembaga majelis zikir yang kini dimiliki oleh Yayasan Nasi Gratis Amanah atau NGA. Seperti biasanya, setiap helatan yang digelar oleh Yayasan Nasi Gratis Amanah akan melibatkan berbagai komponen yang ada di keluarga besar Nasi Gratis Amanah atau NGA, mulai dari ibu-ibu, remaja, tua muda, laki-laki dan perempuan, bahu-membahu mempersiapkan suksesnya helatan rutinitas dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Nasi Gratis Amanah melalui peluncuran majelis zikir Nahdlatul Qiblah Ilallah. Inilah sebuah harapan keberkahan meliputi baik Yayasan NGA maupun Jam'iyah yang tergabung dalam majelis zikir Nahdlatul Qiblah Ilallah atau NGA. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Seperti biasanya, rutinitas dari majelis zikir diikuti oleh berbagai jamiah yang berada di daerah kabupaten maupun kota Cirebon. Dan tentunya kehadiran sosok penceramah yang selalu memiliki bahasa lugas dan mampu membawa suasana dalam setiap ceramahnya. Kiai Ade Abdul Rahim, pengasuh pondok pesantren Darul Rohim
Greget, Kabupaten Cirebon. من يومنا هدى إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا Alamate anak soleh iku babat patane mukmin anut syariat kang bihin lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing muwadi Majelis Zikir NQA atau Nahdlatul Qiblah Ilallah memiliki pengertian sebagai gerakan bangkit untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan inilah sosok kiai yang berada di balik penamaan dari Nahdlatul Qiblah Ilallah, Kiai Pati Jamhuri. Kegiatan diawali dengan tawasul, pembacaan Yasin, dan dilanjutkan dengan tausiah dari Kiai Ade Abdurrahim. Acara ini diparingi lancar, istiqomah, mudah-mudahan, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu di masa itu kita sudah atau rahim berbagai besok
Wajib bin Haji Sofyan Jamil, Nuruddin bin Haji Sofyan Jamil, Haji Mulia bin Bahlasban, Mbah Damun bin Sangkil, Mbah Syarifun bin Saryo, Mbah Syarifiyah binti Nur'an, Bapak Abdul Halim bin Nur'an, Bapak Sukadar bin Yahdarro, Ibu Sri Hayati binti Hawa, Bapak Haji Sofyan Jamil bin Mbah Damun, Hajah Tamimah binti Mbah Nur'an, Mbah Darno bin Adam, Mbah Malikini binti Hawa, Mbah Suminda bin Adam, Mbah Anah binti Hawa, Mbah Wahid bin Adam, Mbah Martinah binti Hawa, Ibu Sumarlin binti Mbah Godong, Bapak Ahmad Sukardi bin Mbah Darmo, Hajah Hamidah binti Khairi, Bapak Suyoto bin Warismin bin Wiro Sastomo, Kana khusus khosetan ila tikal fakir Bapak Syahadu bin Tolong, Bapak Haji Bedri Tamam bin Kasa, Bapak Haji Tabian Turmudi bin Sajad, Bapak Haji Mukhlas bin Haji Sawi, Ibu Haji Nafisatul Ma'awali bin Didi Abdul Somad, Bapak Haji Serozi bin Haji Zaini, Bapak Ustaz Said Al-Khudri bin Sarkana, Bang Tamuri bin Saibin, Bapak Seswanto bin Sumardi, Bapak Erwan Ari Pamungkas bin Hakim Subroto, Summa Ilaro, Bapak Haji Abdul Khalid bin Bapak Haji Sofyan Jamil, Jasri Tri Sakti Haji Ikhlas bin Bapak Ahmad Sukardi, Ahmad Mu'amizan bin Bapak Haji Abdul Khalid, Azam Fuji Rahmat Sabendri binti Bapak Haji Abdul Khalid, Hilda Putri Islami binti Rufiat, Ucu Suwarta, wa man jama'a fi hadzal bait wa usulihim wa furu'ihim wa qawadihim syai'un la ilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفين وما أنزلنا على فاليوم لا تظلم عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي الله ولا يموت لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس لا إله إلا الله لا إله إلا الله
ينزلها قالوا بجاوزنا الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Sambil rehat, sambil santai, sambil menikmati bakso Kinclong 212. Kita promosi sedikit Mas Kinclong, barangkali ada pesan monggo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yawmil akhirah. Allahumma salli Para hadirin Allah, sambil rehat, sambil jabu, sambil insya bakso 212 dijamin murah meriah jos. Para hadirin dimuliakan Allah, kami sekali lagi bersyukur kehadiran seluruh jamaah pada malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah, jamaahnya luar biasa. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi jamaah hadir. Para hadirin yang dirahmati Allah, untuk acara selanjutnya sebelum Mahidah Hasanah dari berbagai JAD, pertama akan disampaikan yang terhormat, yang mulia Bapak Kiai Haji Pak Jamuri, yang beliau baru pulang dari Tanah Suci ibadah haji dan umroh beserta berbareng dengan Pak Haji Ahmad dan Pak Haji Mul belum lama ini, kalau salah belum ada 2 bulan ini. Bau Tanah Sucinya itu masih berbau, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dari bau Mekahnya. Bisa ke Tanah Suci Mekah Madinah, termasuk Pak Todi, sekeluarga.
Jadi nanti Pak Kiai akan menyampaikan oleh-oleh dari Tanah Suci beserta menyampaikan mohon izin Pak Kiai nanti malam ini mohon doa barokah diresmikan majelis NGA. Jadi nanti malam ini Pak Kiai akan menyampaikan oleh-oleh dari Mekah dan mohon dengan karena Allahnya untuk meresmikan keberkahan majelis Kliwon Istiqomah Jemaah Kliwon NGA, karena nama ini didapat dari Pak Yai hasil istikharah di Tanah Suci. Mudah-mudahan dengan hasil nama ini di Mekah, mudah-mudahan seluruh jamaah Kliwon, bapak-bapak dan ibu-ibunya, seluruh keluarga yang bisa ke Tanah Suci Mekah Madinah. Untuk selanjutnya yang mulia guru kita semua Bapak Kiai Haji Fatih Jamhuri, waktu dan tempat kami persilakan. Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Haji Abdul Khalid sekeluarga, Ahinal Karim, Bapak Kiai Haji Adi Abdul Rahim, sahabat kami, mudah-mudahan ilal jannah. Ahinal Karim, Bapak Kiai Haji Abdul Khalid, ini juga teman kami, bahkan mulai dari kecil di Salafiyah sampai sekarang masih jadi teman. Semuanya yang hadir, yang tidak kami sebut namanya, barangkali tidak mengurangi penghormatan kami. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dalam lindungan dan rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tasyakkur bin nikmah. Mari kita panjatkan bersama-sama kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita bersama ini, kita semuanya mampu mensyukurinya sehingga tergolong la in syakartum la azidannakum. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita, teladan kita yang kita teladani dari segi ucapannya, diamnya, isyaratnya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, itu ada pada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih yang tak terhingga kepada Sahibul Bait Bapak Haji Abdul Khalid bin Haji Sofrun Jamil. Kami ditodong, dipaksa untuk menyampaikan oleh-oleh dari Makkah. Oleh-olehnya banyak Pak, tapi sudah habis. Saya tunggu-tunggu, yang datang itu hanya Pak Haji Abdul Khalid, Pak Haji Abdul Rahim, lainnya memang rebu. Kemudian Madenur itu saja sudah dari Pak Haji Jada. Nah ini sudah habis. Oleh-oleh yang masih mungkin insya Allah abadi, ini adalah NIA. Itu juga saya dibel oleh Pak Haji Khalid. Pak Haji, saya itu punya jamaah, ingin diberi nama, itu namanya apa? Ya harus terserah Pak Haji Khalid, harus diberi nama NIA. Terus akhirnya istikharahnya orang yang senang tidur. Ya seperti saya ini orang yang senang tidur. Tapi nggak apa-apa, saya senang tidur, Bapak senang makan. Seperti Pak itu makan, terus lainnya nggak makan, makan sendiri. Tapi begini, orang yang suka makan itu tandanya akan menjadi wali ini Gusti Allah. Loh bener ini. Karena di sana ada bahasa innallaha la yuhibbu 'abdan idza akala uklatan fahamidahu wa syariba syurbatan fahamidahu. Sungguh inna itu ditauhid.
Inna harfu tauhid, allamu litakid. Ada inna Allah la yuhibbu. Jadi sungguh Allah itu sangat mencintai kepada siapa? Orang yang tukang. Nanti saya tukang tidur, sama tukang makan. Tapi mangane ora kaya pai. Oh, ngono lho sing disenengi karo Gusti Allah iku mangane ora kaya pai. Orang yang suka makan tapi idza akala uklatan fahamidahu. Bakso pendol siji dipangan alhamdulillah. Bakso sing gedhe tambah alhamdulillah. Itulah hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Bukan hanya orang yang ukal tahajud, khatam Quran, hafal Quran, bukan hanya itu saja. Kasihan nanti kalau sing disenengi tukang maca Quran, tukang tahajud, qobliyah, ba'diyah, duha, sing disenengi itu baik nelas pai. Kesirian. Bagian nak gojloki bayanan niat seneng NGA, seneng kliwonan, kok kliwonan teko. Tapi nek niate ora seneng kok Selasa mungkin gitu kok. Seneng ya, seneng. Jadi orang yang dicintai oleh Allah itu tidak hanya yang tahajud, membaca sholawat saja. Iya, tahajud itu ya disenangi karo Gusti Allah. Tapi yang innallaha la yuhibbu 'abdan idza akala uklatan fahamidahu. Makan sesendok alhamdulillah. Iki sing nandur pari sapa, iki sing masak sapa. Kok bisa disendok sing bunder-bunderi pentol iku sapa? Oh, kinclong. Moga-moga kinclong cepet umroh, cepet haji. Sedurunge umroh, moga-moga cepet kawin maneh. Wah, ngomori. Ada istrinya Pak Yai? Nggak ada, dianggap nggak ada. Ya kalau ada mudah-mudahan nggak denger. Wa idza syariba syurbatan, meminum seteguk air, fahamidahu alhamdulillah. Nah tapi Pak tidak, saya lihat itu tidak. Minum ceplok sebotol tok. Beli alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan yang hadir ini podo senang Oh, yang kedua, istikharah yang saya hasilkan ini istikharahnya orang yang seneng tidur. Oh, saya di Mekah itu nggak wiridan, nggak apa, tidur. Tapi alhamdulillah dapat nama NGA. Saya angen-angen ditanya Pak Khalid, apa artinya NGA? Mbok. Nanti ternyata di situ ada gambaran arti daripada NPA adalah Nahdlatul Qurba Ilallah, gerakan bangkit. Kalau di sana ada Nahdlatul Waton, ada Nahdlatul Ulama, di sini ada Nahdlatul Qurba Ilallah, bangkit mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Maka mudah-mudahan yang ikut bergabung di NGA, yang ikut bergabung di NPA, ini orang-orang yang bangkit mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waisiku wala-wala teko Mekah. Bon. Habis entek ya apa ngomongnya. Pak Yai adik sing tuwa. Iku ana adzan Mekah, ana adzan Madinah, ana adzan Curug, ana adzan Greget. Bagiannya Pak Yai adik. Saya itu bagian adzan Curug. Alhamdulillah. Nah, ini oleh-oleh yang berikutnya ini tanbir al-tadhkirah, ngeling nonen awak kula dhewe.
mengingatkan kepada diri kita sendiri. Nek sampeyan kok krungu ya nek api ya dilakoni, nek ora ya ditinggal. Jadi orang yang diberi nikmat oleh Allah itu tuntutannya hanya satu, supaya mampu mensyukuri terhadap nikmat. Nah, nikmat jangan jauh-jauh. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa ambekan, nikmat bisa tidur, nikmat bisa berjalan. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Tapi nikmat yang luar biasa itu jarang orang itu bersyukur. Alhamdulillah, nafasnya bisa melebu, betul. Coba, adakah di antara sekian yang hadir itu karena nafasnya masih lancar kemudian menyembelih ayam, ngundang Pak Yai Adi Abdurrahim, ayo makan bareng, dalam rangka syukuran apa? Syukuran karena nafasnya bisa keluar masuk. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada Magnur tuku omah sing regane 100 juta, dijual payu 1 mil. Syukurannya apa? Nyembelih gurami. Itu yang ada. Apakah itu bukan nikmat? Nikmat. Tapi saya ini duit 1 miliar bari metune nafas itu larang dia. Coba sampean nafasnya ojo oleh mlebu metu saiki kan diganti duit 1 miliar. Mau enggak? Loh. Berarti masih nilainya lebih hebat melebu metue nafas daripada uang. Kenapa kalau dapat uang 1 miliar terus bisa umroh, bisa haji, biaya-biaya diundang, tapi sementara nafas bisa lancar nggak pernah. Alhamdulillah. Anak itu naik pilek setitik, Masya Allah, mulai bisa ambekan, mulai bisa nafas. Nah, ini termasuk yang harus kita syukuri. Umroh haji juga bagian kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang yang sudah diberikan satu kenikmatan oleh Allah, itu juga ujiannya luar biasa. Yang diuji oleh Allah mungkin keluarganya, yang diuji oleh Allah mungkin anaknya, mungkin dirinya sendiri, yaitu termasuk hati orang yang diberi nikmat itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu bersyukur enggak? Bisa bersyukur enggak? Ketika ditakdir oleh Allah dipanggil menuju Baitullah, ketika dipanggil Allah bisa sowan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati. Ini yang dilihat oleh Allah itu. Sebab innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sing didiriku ati ini ditekakno omahe Allah, dimulyakno Allah, ditekakno ning kekasih Allah, dimulyakno ning Allah. Hatinya seperti apa? Apakah merasa itu wong punya ngerasa itu kadang-kadang ya api, kadang-kadang nggak baik. Kalau yang disebut merasa di dalam kitab misalnya seperti Hikam atau Ihya sing disebut ujub, wah itu tuhbitul amal, bisa menghancurkan amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penyakit yang gawat yang lebih ganas daripada riya. Kalau riya itu ada seolah-olah unsur kesengajaan. Sholat yang dulu ini orang mertuanya atau yang kiai ini usolli Allah mertua abe ono man martu jadi dia kusuk-kusuk walau bon itu ria. Tapi ujub itu lebih halus daripada itu. Ini saya sedikit cerita supaya ini nasihati hati kula dhewe lho ya. Jadi nanti nek api ya ditiru, nek gak ya aja. Nabiullah Musa alaihissalam itu punya sahabat yang namanya Hawari.
kurang lebih jumlahnya 16 sahabat. Kanjeng Nabi mau 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu yang terkenal. Ya. Tapi Sayyidina Musa punya sahabat Hawari itu 16. Suatu ketika Nabi Musa itu pergi diderekkan oleh salah satu kaum Hawari. Di tengah jalan ketemu orang yang bel-bel gedual, muh kodok, muh kadal, muh sekilo, muh sekitar, muh gagal, muh aspal, anggal kolu ya di itu di pinggir jalan, wong sing ora tahu sholat, ora tahu apa. Namun di hati kecilnya orang yang seperti itu koyonya Nabi Musa. Saya itu kepingin dampingi Nabi Musa, tapi saya tahu diri gak pantas. Gak pantas kalau saya dengan Nabi Musa. Lah, Hawari yang mendampingi Nabi Musa itu artinya melihat orang itu, orang ini kayak mau HP jejerin Nabi Musa ya beli pantas, beli kayak kita. Nah, ini loh, ya. Beli kayak kita. Jadi yang pantas mendampingi Nabi Musa adalah Hawari, yang tidak pantas adalah mereka yang tidak pernah sholat, tidak pernah mengenal Allah. Perasaan itu hanya perasaan. Tapi Allah kesinggung. Dengan perasaan yang seperti itu Allah tersinggung. Akhirnya Nabi Musa diberi wahyu. Musa, sekarang temanmu yang nama Hawari itu saya nolkan. Begitu juga orang yang tidak pernah sholat, yang tadinya benci kepada kamu, itu juga saya nolkan. Artinya yang Hawari itu dinolkan tidak punya amal soleh sama sekali. Karena apa? Ujungnya tadi. Ya, karena ujungnya. Nah, yang maksiat terus itu karena perasaan. Iya ya, saya itu kepingin dekat Nabi Musa, tapi saya seorang hamba pantas tak beli. Loh, dengan merasa dirinya rendah itu dia diampuni oleh Allah, dinolkan, tidak punya maksiat dan tidak punya kesalahan. Tuh, makanya ini marilah kita introspeksi. Jangan merasa bangga ketika kita punya umat. Jangan merasa bangga ketika kita sudah berumroh berkali-kali. Jangan merasa bangga ketika pulang haji terus umroh. Paham ya? Ini juga saya ingatkan kepada Adinal Karim Mas Bapak Khalid, jangan merasa senang kalau dengan kedatangan jamaah. Apakah ini membawa barokah? Apa membawa laknat? Mudah-mudahan. Ini kan orang yang tidak jelas. Makanya Allahumma ja'alna min ibadika sholihun. Kenapa Pak Allahumma? Karena nggak jelas kita ini nanti jadi orang yang soleh atau tidak. Allahumma inna as'alukal jannata. Nah, jaluk suatu. Kenapa? Belum jelas, kita ini belum jelas. Ini semuanya ini tidak jelas semuanya. Artinya nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ketika Robi'ah Adawiyah dilamar oleh Hasan Basri. Robi'ah Adawiyah wali, Hasan Basri juga wali. Alhamdulillah wali wadon ketemu wali lanang. Tapi ada syarat. Kamu bisa meminang saya asal bisa menjawab pertanyaan. 1. Ketika saya dicabut nyawaku, nanti tergolong husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ketika nanti saya ditanya oleh malaikat di alam kubur, saya nanti bisa menjawab atau tidak. Saya nanti dakhalal jannah bihisabin am bighairi hisabin. Kalau tidak bisa, punten Kiai Hasan belum boten pulun dados pendamping jenengan. Masya. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau saya panjang-panjangkan entong bahane dan su'ul adab dengan Pak Yai Hadir Abdul Rahim. Kurang lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
bisidqi wal wafa wa ba'du. Yang saya muliakan dan sekaligus ta'zimi para jamaah Kliwon NQA Nahdlatul Qurba ilallah. Insyaallah ladang turu oleh NQA. Mudah-mudahan apa mani melek turu baik bisa munculkan NQA. Insyaallah NQA berkah. Sebab istikharahnya teng Mekah ya, sanes jelas tapi Mekah. Dan yang saya hormati dan juga takzimi beliau Ayahanda Haji Abdul Khaliq. Beliau adalah orang tua kita semua. Sebab apabila sampai ada yang ngomong patuh KB ya, soal urusannya pusat. Insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah ibu-ibu luar ya masih tetap tegar dikarenakan habis dicas sama bakso kinclong. Insyaallah ya, yang di belakang juga sama. Tidak lama dan tidak banyak yang saya sampaikan. Beliau tadi Al-Mukram Kiai Haji Fatih sudah menjelaskan tentang syukur. Dan insya Allah sedikit yang akan sampaikan itu tentang kita dilahirkan ke alam dunia dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Halo? Kita diciptakan oleh Allah dan dilahirkan ke alam dunia, diwujudkan oleh Allah menjadi manusia untuk apa? Untuk ibadah. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jin itu adalah samar, ins itu adalah zahir. Allah ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Lam insyaallah lam lisayrullah liya'budun, untuk beribadah. Sebab sebelum manusia dilahirkan ke alam dunia, semua manusia, ruh manusia sudah apa? Sudah komitmen dengan Allah. Waktu kita di alam rahim, Allah menanya kepada ruh semuanya. Dari mulai ruh Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Ditanya oleh Allah. Apa pertanyaan Allah? Di dalam surah Al-A'raf ayat 172 ya. Ayatnya alastu birabbikum. Ya, itu pertanyaan Allah kepada kita. Alastu birabbikum? Apakah aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah. Kenapa Allah menanya itu pertanyaan seperti itu? Bukan Allah syak, bukan Allah mang-mang, tetapi memang kejadian manusia ternyata waktu komitmen kita dengan Allah, semua menjawab siap untuk beribadah. Alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhanmu?
Ruh semua menjawab, qalu bala syahidna. Nggih ya Allah, Engkau adalah Tuhanku yang aku wajib beribadah kepada Engkau dan percaya atas semua Allah ciptakan. Itu perjanjian kita dengan Allah. Lalu dalam surah Yasin pun diterangkan tadi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau anna khalaqnahu min, apa enggak? Awalam yarau anna khalaqna, terusin. Ternyata bukan hafid semua ya, padahal Yasin sering dibaca ya. Setiap Jumat itu tuh. Bahkan Yasin itu paling rusak Al-Quran itu di surah Yasin. Paling lecek. Dibuka terus Yasin lanang, Yasin maning, Yasin banyak orang baca Yasin. Ya, wong wadon nakal baca Yasin, lanang nakal baca Yasin, semua Yasin terus. Ya. Yasin paling robek, paling susah dan paling lecak itu adalah surah Yasin. Awalam yarau anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Punten niku ayat sabaraha, ayat berapa itu kira-kira? Ya, nggak pernah ngitungnya ayat Awalam yarau anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kalau nggak salah itu ayat 77. Kalau nggak salah, tapi boleh dibuka. Mas harus buka Yasin mana? Ya. Awalam yarau anna khalaqnahu min nutfatin. Ya, kata Allah, apakah engkau tidak melihat aku ciptakan kalian min nutfatin, dari air, setetes air yang hina, yang tidak ada harganya. Barangkali calon presiden juga sama kayak ya. Calon jenderal juga sama air maninya, sama butek, mambu, amis ya itu mambu ya, semua itu sama. Bahkan bibit manusia dengan bibit bebek sama bibit ayam itu masih mahalan bibit bebek dan bibit ayam. Sok coba esok-esok wong telur ayam kampung, telur bebek dijual. Bibit manusia, calon presiden, calon jenderal ada dia kira-kira? Ih, jijik. Min nutfah. Nutfah itu air yang butek, yang dikeluarkan melalui emosional, melalui nafsu. Maka kalau kita lagi bersetubuh dengan istrinya, dikarenakan tanpa keluar itu nutfah, tidak dibarengi dengan seksual, tidak dibarengi dengan syahwat, tidak akan pernah keluar. Tidak pernah keluar. Maka apabila mengeluarkan nutfah, mengeluarkan air mani itu berapa? Sekitar 3.320 miliar syaraf kecil ini semua bangkit apabila mengeluarkan sperma. Mulai habis mengeluarkan itu langsung lemas. Gila. Tuh. Lemas. Ya. Maka jangan terlalu diporsir. Tetapi menurut dokter, ada dokter Boyko namanya, Boyko ya. Kalau orang di atas 40 tahun ke sana, minimal itu seminggu 3 kali. Itu harus dulu. Woi, ibu-ibu. Ya, minimal 3. Iya.
Yang pertama, apabila manusia sering mengeluarkan sperma 1 minggu minimal 3 kali, awet muda. Cuma yang nggak tahan boyok. Boyok ini yang susah nanti boyok nih. Ya, cuma dokter Boyke seperti itu. Itu hasil riset, hasil penelitian yang memang benar, agama pun nyatakan seperti itu. Maka kalau di atas 40 tahun, 50 tahun ke atas, ya, masih normal, juga istrinya tidak pernah mengajak hubungan dengan suaminya, ini penyakitnya pasti akan muncul penyakit prostat. Awas, hati-hati. Pokoknya penyakit prostat akibat seksual tidak tersalurkan. Oh, kawin lagi? Setuju. Itu hati-hati nih, ya. Yang normal, yang masih normal, tolong jangan ditahan, jangan ditahan. Itu jangan ditahan-tahan keluar, berbahaya urusannya, ya. Maka yang pertama, orang yang menahan seksual, orang yang tidak mengeluarkan sperma, ya, ini yang pertama penyakitnya prostat, dan yang kedua penyakitnya apa? Penyakitnya pembuluh darah yang menuju ke otak itu akan tersendat, nanti akan pecah pembuluh darahnya. Lebih baik hajar terus. Setuju ya? Jangan ditahan-tahan, berbahaya urusannya. Allah ya, gitu ya, masya Allah. Awalam yarau anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun. Ternyata manusia diciptakan dari air yang hina, setetes air yang butek, yang hina ini. Ternyata fa idza huwa khasimun mubin. Setelah berkeliaran di dunia ini, malah jadi musuh yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Awas, ingat, manusia diciptakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa untuk beribadah. Ibadah itu banyak. Sholat itu terutama, dikarenakan sholat itu merupakan salah satu kewajiban. Sebut ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Mana di antara kita ikut kliwonan? Di dalamnya adalah zikir, sholawat, tasbih dan lain sebagainya. Insya Allah yang paling banyak pahalanya ini mungkin Pak Haji Khalid, dikarenakan yang undang jamaah itu Haji Khalid. Insya Allah Pak Haji Khalid senantiasa bisa ikhlas karena Allah. Apabila ikhlas karena Allah, insya Allah jamaahnya pun datang ikhlas karena Allah. Setelah ikhlas karena Allah, termasuk majlis ini majlis manusia, perkumpulan manusia yang mukhlisin, manusia yang ikhlas. Jangankan dikirnya, jangankan Al-Qur'annya, ngobrolnya pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar, yang ngantuk pun dapat pahala. Ngantuk. Semua ini berkah, amin. Termasuk tukang kopi tukang bakso, panitia berkah, tukang tasbih berkah, semua itu. Semua diberkahkan Allah. Semua yang kumpul di sini Allah akan berkahkan. Napas dan keluar napasnya pun Allah akan berkahkan. Habibi antamu am habibi anta ya Muhammad, sayyidi anta ya Muhammad, qalbi haim minka Muhammad, qalbi mughram minka Muhammad, qalbi haim minka Muhammad, qalbi mughram minka Muhammad. Kita salurkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulaka lamma khalaqtul aflaq
Allah tidak akan pernah menciptakan dunia dan isinya, Allah tidak akan pernah menciptakan surga dan neraka kalau tidak melihat Allah Nur Muhammadur Rasulullah. Perbanyak sholawat. Insya Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim fanfa'na ببركتهم واهدنا بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى dengan sholawat, insya Allah semua sahabat. Nih ada sejarah namanya Haji Soleh ya. Haji Soleh itu pekerjaannya membeli kulit ke Lampung. Itu setiap minggu sekali. Pulang dari Lampung ke sini bawa satu kapal. Di suatu hari pas berangkat dari Lampung menuju Pulau Jawa, di perjalanan diterjang ombak badai sampai pecah kapalnya. Ingat, Haji Soleh itu ahli sholawat, dulunya termasuk Jam'iyah Dzikir Hikmah Kamilah, selalu bersholawat. Apa yang dia baca? Ya Sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni. As-salatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni adrikni. Terus dia baca. Yang lain mah meninggal semua, kerem semua, cuma dia yang selamat. Ada yang menolong. Airut yang menolong. Ya, dia hanya memegang apa? Memegang satu papan saja, sekitar setengah meter dia pegang, sambil membaca sholawat Nabi. Maka sholawat ini siapapun orangnya, ahli ibadah maupun tidak ahli ibadah, yang terpenting rasa kecintaannya terhadap baginda Rasul, dengan sholawat Nabi Allah akan berikan kerusuhan bagi siapapun yang membaca sholawat Nabi. Shollu ala Nabi Muhammad, shollu ala Nabi. Insya hadirin jamaah NQA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehubungan ini sudah jam menunjukkan jam 12 ya, kurang 20 menit ya, 20 menit, tetapi sebetulnya sih ya dari mulai awal sampai akhir kita duduk di sini ya, berzikir, bersolawat, bertasbih, lalu bacaan Al-Quran, insya Allah berkah. Pulang dari sini Allah akan wujudkan impiannya. Ya, Bapak Ibu punya apa niat kita, punya apa keinginan kita, tinggal lapor saja ke Allah. Tadi di kala waktu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kami datang ke tempat ini, Kaliwon ini, semoga Kaliwon yang akan datang kami bisa hadir ya Allah. Ini Kang Haji baru gigi 1 ini. Gigi 1, kalau udah gigi 2 jalan nanti ditutup nih. Boleh kan? Boleh, insya Allah. Ini baru gigi 2 nih. Di sana penuh, di sini penuh. Yang penting nanti bukan menguras kekuasaan harta kekayaan Kang Haji, tapi akan ditambah oleh Allah. Ya, jangan mikir untung rugi ini mah. Sebab apabila kita bersedekah ya dengan tulus dan dengan ikhlas,
Allah akan perhatikan. Satu mangkok yang diberikan ke ahli zikir ini Kang Haji, wah luar biasa. Apalagi satu mangkok di dalamnya ada 3 bakso. Mantap sekali ini. Ya, satu dilihat bukan mangkoknya, tapi dalam mangkoknya ada apa? Ada mie, ada bakso, ada yang gede, ada bakwan, atau segala macam. Masya Allah, saya bahagia, saya ikut bangga dan saya ikut bahagia dikarenakan ada saudara-saudaraku yang masih masih perhatiannya terhadap ukhrawiyah, dikarenakan beliau mungkin ingat atas janjinya waktu di dalam rahim ibunda, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka kata Kang Haji Wali, saya akan membangun rumah, tapi rumah ini akan diblokkan dan rumah ini akan pasang speaker. Maka ibunda itu, ibu negara ngomong, ini kok majlis apa rumah sih? Kata Kang Hajinya, ya ini kan rumah plus majlis. Kalau rumah nggak bakalan dibawa ke akhirat, nanti bisa jadi apa? Bisa jadi hisaban di akhirat. Sehubungan ini pintar Kang Haji Wali, bukan ngelabui Allah, bukan dia. Mohon maaf, bukan ngelabui Allah. Ya rumah, ya majlis, zikir ya majlis, taklim ya majlis, yasin. Ini luar biasa. Bisa menghadirkan orang-orang soleh di sini. Nggak mungkin kalau bukan orang soleh masuk ke sini. Nggak mungkin. Oh, saya pokok aja keluaran tuh. Yang pertama pengen bakso, yang kedua pengen beras. Nggak ada yang begitu tuh. Paling ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa cara? Insya Allah, semoga saudara kami, ayahanda Kang Haji Abdul Khalid, insya Allah berkah usianya, berkah anak putunya, berkah harta kekayaannya, semua diwakafkan untuk akhirat. Mudah-mudahan ada Haji Khalid yang lainnya, amin. Nah ini di Nanggala belum ada yang Haji Khalid seperti Haji Khalid beneran, belum ada sih. Nah, Gak ada duanya. Gak ada duanya, amin. Hasantu ala nafsi bil haqqil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Maka terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah menghadiri acara Kaliwonan. Insya Allah Kaliwonan di Kang Haji Abdul Khalid berkah. Di yang lain Kaliwonan itu nggak seperti ini Kang Haji. Dikir, tahlil sudah bubar. Tapi ini kan ada manfaatnya, ada oleh-olehnya, ya. Ada pengecasan, ya. Ada pengecasan yaitu ilmiah. Ada ilmiahnya juga, alhamdulillah. Itu Kang Ustaz kumpul semua para asatidz kumpul, insya Allah mendoakan semua jamaah. Insya Allah bukan berarti ini doa untuk Kang Haji Khalid tetapi untuk kita semua. Bahkan yang ada di tempat ini, karpetnya, tanahnya, keramiknya, semuanya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, nanti akan lapor kepada Allah. Hari ini tempat ini dijadikan tempat zikrullah, tempat tasbih dan tempat bersolawat, maka ini nanti akan lapor kepada Allah. Jangan dipermasalahkan keluarga Haji Khalid, dikarenakan tempat ini dijadikan tempat yang baik, perkumpulan yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memohon ampun kepada Allah. Intinya itu. Kita duduk di sini atas keberkahan kedua orang tua kita. Kita pakai sarung, pakai koko, pakai yang lainnya, ini atas keberkahan kedua orang tua kita. Bisa duduk di majlis ilmiah, duduk di majlis zikir ini, kita atas mendapatkan keberkahan kedua orang tua kita. Tanpa ada berkah orang tua kita, insya Allah kita sulit duduk di tempat ini. Maka semua aktivitas malam ini, semua bacaan malam ini, sampaikan untuk kedua orang tua kita yang menunggu-nunggu di sana. Mending orang tua selalu sedang tenang. Ini bagaimana orang tua kita sedang disiksa di hadapan Allah. Tapi kalau anak cucunya hadir di tempat ini, orang tua kita diangkat siksanya oleh Allah, dikarenakan anak cucunya sudah berhasil duduk di tempat yang mulia ini. Sama-sama mohon ampun kepada Allah.
Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. Ya Allah, ampuni semua kesalahan kami. Ya Allah, ampuni semua kedurhakaan kami. Ya Allah, ampuni semua maksiat yang pernah kami lakukan di masa dulu, ya Allah. Engkau Maha tahu. Sehebat apapun kami menyembunyikan maksiat dan durhaka kepadamu, ya Rabbana. Dikarenakan Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha melihat, Engkau Maha mendengar. Niscaya semua tidak ada yang bisa disembunyikan, ya Allah. Malam ini malam Lailatul Jum'ah, Sayyidul Lailah, Sayyidul Lailah, Sayyidul Lailah, jadi rajanya malam. Ya Allah, malam inilah kami bersimpuh ke hadapan-Mu, ya Allah. Dengan keberkahan Yasin, dengan keberkahan suratul Ikhlas, suratul Muawwadatain, dan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, juga tasbih dan sholawat, ya Allah. Semoga Engkau sampaikan kepada kedua orang tua kami, ya Allah, yang telah mendahului kami. Hanya itu kami memberikan kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Angkat siksa kedua orang tua kami, ampuni semua kesalahan kedua orang tua kami, terima amal bakti kedua orang tua kami, semua kesalahannya ampuni, ya Allah. Sempurnakan amaliyah salihahnya, ya Allah. Dan semoga kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa merubah tatanan kehidupan manusia di dunia ini, ya Allah. Hamba memohon kepadamu, ya Rabb, dengan barokah Yasin, barokah suratul Ikhlas, barokatul Muawwadatain, barokah la ilaha illallah, dengan barokah tasbih dan sholawat, ya Rabb. Mudah-mudahan kehidupan hamba jauh lebih baik lagi, ya Allah. Senantiasa hamba jadikan, ya Allah, menjadi hamba yang bersyukur atas semua nikmat Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan hamba bisa berbagi dengan sesama, ya Rabb. Mudah-mudahan hamba bisa berbagi dengan sesama, ya Rabb. Banyak sekali orang yang membutuhkan pertolongan, ya Rabb, tetapi hamba tidak bisa berbuat apa-apa, ya Rabb. Apabila Engkau memberikan lebih kepada kami harta, kekayaan dan rizki, ya Allah, senantiasa hamba selalu diberikan taufik dan hidayah, senantiasa bisa berbagi dengan sesama, ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li awladina wa li zawjatina wa li muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa ibadatana wa khushu'ana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahim. Masukkan kedua orang tua kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa ada hisaban amal, tanpa disiksa, ya Allah. Ringankan siksanya kalau memang dia disiksa di kuburnya, ya Allah. Berikan ketenangan dan kenikmatan barjah, ya Allah, kedua orang tua kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya mujibas sa'ilin istajib du'ana. Ya mujibas sa'ilin istajib du'ana. Ya mujibas sa'ilin istajib du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Buat apa, ya Allah, banyaknya harta, buat apa banyaknya anak, buat apa tingginya derajat, dan buat apa tingginya pangkat, ya Allah, tetapi hamba belum bisa beramal yang baik, ya Allah. Jadikan hamba seorang manusia yang bisa beramal, dan diawali dengan ketulusan dan keikhlasan.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina fakhtabas minhul budur mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Allah ya Dari kantor pusat NGA, launching majelis zikir Nahdlatul Qubla Ilallah, tim liputan melaporkan.